Sekarang nih Gus, lagi musim-musimnya pencapresan, ada yang minta restu ke Gus Dur? 27 orang calon presiden. 20? Bukan main, 27 orang Gus. Calon presiden datang ke Gus Dur, Iya. minta restu apa mereka? Ya, supaya jadi presiden. Gus Dur restui mereka? Ya. Gus restui mereka nggak Gus? Apa orang nggak bayar ini. Saya pernah bilang kepada Raja Fahad, Baginda, jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya, dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Dia baca, mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk. Kata kiainya ini kepada pembantunya, karena dia tidak ngerti bahasa Arab sekarang. Orang sini. Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Orang sini keterlaluan. Loh kenapa? Masa begitu kok di jalan? Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Yang mana yang paling dekat dengan Tuhan? Sama saya. Kita kalau panggil Tuhan kan Bapak di surga. Hubungan anak dengan Bapak. Katanya orang Belanda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om sama ponakan kan dekat sekali. Mas Kiai diem aja satu. Lah bagaimana Anda? Ya boro-boro mau dekat. Manggil aja mesti pakai menara. Orang betul ya. Bagi Tuhannya orang Islam. Nah ini, tapi ini juga menarik. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Agama itu nggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh itu bedanya Gus ya. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Hanya ada dua masalah di dunia ini. Dua masalah tersebut adalah, pertama masalah yang dapat diselesaikan. Ini tidak perlu dipikirkan karena masalahnya dapat diselesaikan sehingga tak bisa disebut masalah. Kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, yang ini juga jangan diambil pusing, jangan dipikirkan karena tidak dapat diselesaikan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Ketika MPR mengatakan sidang istimewa untuk melengsarkan saya perbuatan melanggar undang-undang dasar, saya masih sabar karena menyangkut pangkat kepresidenan. Di negara ini tidak ada pangkat setinggi apapun yang harus dipertahankan dengan tetesan darah. Di Indonesia yang ada adalah pemilu, bukan tetesan darah. Karena itu saya lengser, nurun saja timbangannya geger. Sebelum imam datang waktu sholat, di surau atau di masjid, biasanya ada pujian memuji Tuhan. Nah itu ada satu yang bagus untuk saya tapi. Ilahi lastulil firdausi ala. Wahai Tuhan, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi.
Dan aku tidak kuat dengan api neraka. Bayangin, surga nggak pantas, neraka nggak mau ya. Fahabali taubatau waghfir dzunubi. Maka berikan kepadaku kemampuan bertobat dari dosa-dosa yang besar. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena hanya Engkau lah yang dapat memaafkan dosa-dosa yang. Suatu hari ada seorang kiai yang dikenal alim dan dekat dengan Tuhan. Ya. Ia mengeluhkan sesuatu kepada saya. Dia merasa doa-doanya selama ini tidak dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Padahal selama ini dia merasa sudah beribadah dengan maksimal. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun ia kerjakan dengan sangat baik. Sang kiai mengeluh karena anaknya murtad dan pindah agama Kristen. Dia merasa dirinya salah mendidik dan ia pun terus berdoa agar anaknya kembali ke pangkuan syariat Islam. Selain berdoa, ia juga sudah bersusah payah menyadarkan anaknya agar kembali ke agama Islam. Saya berkomentar sedikit saja, sampean jangan mengeluh terus kepada Tuhan. Tuhan juga punya masalah yang sama dengan sampean. Anak Tuhan satu-satunya, Yesus, juga masuk Kristen. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah.